Ada satu jenis surat resign yang paling ditakuti oleh setiap pemimpin. Bukan dari karyawan yang bermasalah, bukan dari yang sering datang terlambat. Justru dari orang-orang yang paling bisa diandalkan di seluruh tim. Dan kebetulan saya pernah menjumpainya. Sebut saja namanya Sinta, umur 27 tahun, secara performan 3 tahun berturut-turut nilainya terbaik. Kalau ada masalah besar, dialah yang pertama kali dicari. Kalau ada pekerjaan mendesak, dialah yang dipanggil. Semua orang tahu, selama ada Sinta, semuanya aman. Sampai suatu pagi dia mengetuk pintu ruangan atasannya. Pak, boleh minta waktu 10 menit nggak, Pak? Nah, 10 menit itu berisi satu kalimat yang membuat atasannya terdiam. Dia mengundurkan diri. Atasannya panik. Hari itu juga, atasannya menawarkan kenaikan gaji 30%. Naik jabatan, apapun. Tapi Sinta hanya tersenyum, lalu menjawab pelan. Terima kasih, Pak. Tapi kalau nilai saya baru terlihat setelah saya mau pergi, bukankah itu justru alasan saya pergi, Pak? Kalimat itu sederhana, tapi sampai sekarang pun saya masih sering memikirkannya. Kembali dengan saya, Purwanto Hadityo. Di episode pertama, kita berbicara tentang kenapa banyak talenta hebat gagal. Hari ini, kita bicara sisi yang lain, yang mungkin lebih menyakitkan. Apa itu? Kenapa justru karyawan terbaik yang biasanya resign terlebih dahulu? Dan jawabannya hampir pasti bukan yang selama ini Anda kira. Setiap kali ada karyawan bagus yang resign, hampir semua orang langsung menyimpulkan hal yang sama. Pasti dapat tawaran gaji yang lebih besar dia. Masuk akal sih, sederhana. Dan seringkali keliru. McKinsey pernah meneliti ribuan karyawan yang mengundurkan diri di masa yang mereka sebut dengan The Great Attrition. Gelombang resign terbesar dalam sejarah dunia kerja modern. Dan mereka menemukan satu jurang yang mengejutkan. Para perusahaan yakin orang-orang itu pergi karena hal-hal yang bisa dihitung. Misalnya gaji, tunjangan, fasilitas. Tapi ketika karyawannya sendiri yang ditanya, jawabannya berbeda sama sekali. 54% tidak merasa dihargai oleh perusahaan, 52% merasa tidak dihargai oleh atasannya, 51% merasa tidak punya tempat. Tidak merasa memiliki dan tidak dimiliki. Merasa tidak dimiliki. Anda lihat polanya? Perusahaan berpikir soal angka, karyawan berbicara soal rasa. Maka ketika perusahaan panik dan menaikkan gaji, seperti atasannya Sinta tadi, yang terjadi justru sebaliknya. Karyawan makin yakin bahwa selama ini hubungannya memang cuma transaksi. Gaji bisa membuat orang datang, tapi gaji hampir tidak pernah cukup untuk membuat orang bertahan. Lalu apa yang sebenarnya membuat orang-orang terbaik itu pergi? Dari pengamatan saya selama puluhan tahun dan didukung dengan riset-riset besar, ada 3 alasan, dan ketiganya jarang sekali dibicarakan. Alasan pertama, di banyak kantor, hadiah untuk kerja bagus itu biasanya apa? Kerja tambahan. Coba perhatikan, siapa yang dipanggil kalau ada masalah mendadak? Si andalan. Siapa yang diminta ikut rapat ini, itu? Si andalan. Siapa yang kebagian membereskan pekerjaan orang lain yang berantakan? Si andalan juga. Harvard Business Review pernah mempublikasikan riset lebih dari 300 organisasi. Temuannya luar biasa, 20-35% kolaborasi yang paling bernilai ternyata hanya datang dari 3-5% orang. Segelintir orang itu, orang-orang terbaik Anda, menjadi tujuan semua orang untuk bertanya, meminta bantuan, meminta pendapat. Kalender mereka penuh dengan urusan orang lain. Sementara pekerjaan mereka sendiri biasanya dibawa pulang, dikerjakan malam hari, saat rumah sepi, saat anak-anak udah tidur. Dan karena mereka jarang mengeluh, tidak ada yang menyadarinya.
Sampai suatu hari mereka berdiri di depan pintu ruangan Anda dengan surat di tangan. Surat apa? Surat resign. Inilah ironi yang paling pahit di dunia kerja, teman-teman. Yang paling bisa diandalkan justru yang paling cepat terkuras. Alasan kedua, mereka berhenti bertumbuh. Dan merekalah yang pertama kali menyadarinya. Dalam riset McKinsey tadi, ada satu angka lagi yang penting. 41% karyawan yang resign menyebut alasan utamanya adalah tidak adanya ruang untuk berkembang. Dan disinilah letak bedanya karyawan terbaik dengan yang lain. Mereka belajar paling cepat, maka mereka juga paling cepat merasa mentok. Jadi seperti tanaman yang tumbuh paling tinggi, dialah pertama kali yang menyentuh langit-langit. Bagi mereka, hari-hari mulai terasa seperti fotokopi. Hari ini sama dengan hari kemarin dan besok sudah bisa ditebak. Kira-kira begitu. Tantangannya nggak ada. Pelajaran baru nggak ada. Yang tersisa hanyalah rutinitas. Dan rasa cemas bahwa diam di tempat yang sama artinya dengan mundur pelan-pelan. Teman-teman ingat satu hal ini. Karyawan terbaik selalu punya pilihan. Inbox LinkedIn mereka mungkin tidak pernah sepi. Maka jangan heran, yang biasa-biasa saja bertahan itu karena harus. Yang terbaik itu bertahan hanya kalau mau. Dan mau itu harus terus dirawat. Alasan ketiga, dan ini yang paling bisa dicegah sebetulnya. Tidak ada yang pernah bertanya. Gallup baru saja merilis temuan yang seharusnya membuat setiap pemimpin itu susah tidur. 42% karyawan yang resign mengatakan kepergian mereka sebenarnya masih bisa dicegah. 4 dari 10, hampir separuh kan. Lebih menyedihkan lagi, 45% dari mereka mengaku dalam 3 bulan terakhir sebelum resign, tidak ada satupun atasan yang mengajak bicara tentang bagaimana pekerjaan mereka dan perasaan mereka. Dan lebih dari sepertiga memutuskan pergi tanpa pernah membicarakan dengan siapapun. Bayangkan, keputusan sebesar itu meninggalkan pekerjaan, penghasilan, rekan-rekan diambil mereka dalam kesunyian. Karena tidak ada yang bertanya. Mungkin mereka pun punya keyakinan, bertanya pun tidak akan mengubah apa-apa. Banyak perusahaan baru bertanya justru di exit interview. Itu pun kalau ada exit interview. Menurut saya, exit interview itu seperti autopsi. Teliti, lengkap, penuh data. Tapi pasiennya sudah tidak tertolong. Pertanyaan yang tidak pernah diajukan jauh lebih mematikan daripada jawaban yang salah. Saya ulang. Pertanyaan yang tidak pernah diajukan jauh lebih mematikan daripada jawaban yang salah. Jadi, sekarang kita melihat gambar besarnya, teman-teman. Karyawan terbaik resign duluan itu bukan karena mereka tidak loyal. Justru sebaliknya, mereka seringkali yang paling lama menahan diri. Mereka pergi duluan karena satu hal sederhana. Mereka paling punya pilihan, banyak pilihannya. Dan loyalitas, sekuat apapun itu, tidak akan mampu menahan orang yang sudah berhenti bertumbuh. Sudah berhenti merasa dihargai, dan berhenti merasa dilihat. Ini artinya menahan talenta terbaik bukanlah soal program retensi yang mahal, atau bukan soal gathering tahunan, atau bonus kejutan, misalnya begitu. Di sini retensi adalah percakapan. Percakapan yang jujur, yang rutin, dan yang datang sebelum terlambat. Kalau Anda seorang pemimpin yang punya anak buah berapapun jumlahnya, izinkan saya menitipkan 3 kebiasaan kecil ini. 3 kebiasaan kecil. Tidak butuh anggaran, hanya butuh keberanian. Yang pertama, jangan tunggu exit interview, lakukan stay interview. Setiap 3 bulan, ajak setiap anggota tim Anda bicara 15 menit gitu. Cukup dengan 2 pertanyaan. Apa yang membuatmu masih bertahan di sini? Dan apa yang bisa membuatmu berpikir untuk pergi? Ya, pertanyaannya memang sedikit menakutkan, tapi percayalah, tidak tahu jawabannya jauh lebih menakutkan. 2, sebaiknya lindungi orang terbaik Anda dengan kreativitas tertentu. Misalnya begini, kalau Anda buka kalendernya dia, si andalan itu, ya dibuka, lalu sisipkan rapat-rapat siluman Anda di kalender mereka.
Misalnya dengan nama rapat palsu seperti review strategi kuartal atau sekedar misalnya fokus internal, whatever the name. Tujuannya untuk memasukkan status BC, sibuk. Ini mencegah orang-orang departemen lain sembarangan mengirim undangan rapat. Biasanya langsung kirim aja 15 menit online. Dan itu sebenarnya merampok fokus mereka. Kalau selama ini hadiah untuk kerja bagus selalu berupa kerja tambahan, sebaiknya Anda menyadari bahwa Anda sedang menghukum orang justru karena dia kompeten. Ketiga, buat jalan di depan mereka itu terlihat. Orang tidak bertahan karena posisinya hari ini. Orang bertahan karena bisa membayangkan dirinya setahun dari sekarang. Lebih bertumbuh, lebih dipercaya, lebih bernilai. Kalau bayangan itu gelap, jangan salahkan dia saat dia mencari pintu keluar. Dan kalau Anda ada di kursi satunya, ada si andalan yang diam-diam lelah itu. Satu pesan dari saya untuk Anda. Sebelum menulis surat resign, tanyakan dulu pada diri Anda sendiri dengan jujur. Yang sebenarnya ingin Anda tinggalkan itu pekerjaannya, atau keadaan yang tidak pernah Anda bicarakan. Karena yang perlu diganti memang bukan tempat kerja, melainkan percakapan yang selama ini belum pernah terjadi. Bicaralah dulu, sampaikan beban Anda, sampaikan mimpi Anda, beri kesempatan orang-orang di sekitar Anda untuk melihat Anda. Tapi kalau Anda sudah bicara, dan bicaranya sungguh-sungguh bicara, dan tetap tidak ada yang berubah, maka pergilah dengan kepala tegak. Itu bukan pengkhianatan. Itu namanya bertumbuh. Sampai hari ini saya masih sering teringat kalimat Sinta di ruangan itu. Ingat ya? Kalau nilai saya baru terlihat setelah saya mau pergi, bukankah itu justru alasan saya pergi? Dan setiap kali ada pemimpin yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa ada orang-orang terbaik saya malah pergi, Pak? Saya selalu ingin bertanya balik secara pelan-pelan. Kapan terakhir kali Bapak atau Ibu bertanya kepadanya? Bukan bertanya tentang pekerjaannya, tapi bertanya tentang dirinya. Orang tidak meninggalkan perusahaan, orang meninggalkan rasa yang tidak terlihat. Kisah-kisah seperti Sinta ini tentang loyalitas yang dimanfaatkan, batasan yang tidak dihargai, dan talenta yang pergi dalam diam, saya tulis juga dalam buku saya ini, Dead Valley of Talent. Ada cerita utuhnya dan ada peta jalan keluarnya. Kalau hari ini Anda merasa sedang menjadi Sinta atau takut kehilangan Sinta Anda, sepertinya buku ini cocok untuk Anda. Di episode berikutnya kita bahas jebakan yang lebih halus lagi, hustle culture. Kenapa bekerja paling keras itu justru bisa menghancurkan Anda pelan-pelan. Teman-teman, sekali lagi tekan subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak terlewat episode demi episode. Dan sekarang giliran Anda. Kalau Anda pernah resign, alasan Anda apa alasan Anda yang sebenarnya yang tidak ditulis di surat resign? Ceritakan di kolom komentar. Tenang, identitas Anda aman, dan cerita Anda mungkin akan menyelamatkan karir orang lain. Karena siapapun yang bekerja dengan sepenuh hati berhak untuk dilihat. Sampai jumpa di episode berikutnya.